Tapi memang puji Tuhan ya, maksudnya Tuhan itu memang adil sih. Kalau saya bilang ya, saya di kehidupan saya itu memang saya merasakan semuanya anugerah Tuhan, gitu ya. Jadi saya nggak pinter, saya bukan orang yang pinter, tapi Tuhan tuh kayaknya kasih saya roh kerajinan, ya. Dari kecil tuh saya dikasih roh kerajinan gitu. Jadi memang pacaran jarak jauh ini tantangannya banyak ya, khususnya apalagi beda jam ini. Iya. Karena gini, waktu saya sudah saatnya ngantor, dia baru bangun, dia masih Baru bangun. ngobrol. Saya nggak enak dong main handphone ya kan. Saatnya saya udah Capek, nyampe di rumah. kasur, saya udah saatnya tidur, jam 10, dia jam 8 baru pulang kan, masih semangat dia ngobrol. Oke, kembali lagi kita di sini sama program podcast Master Guide. Ya, di sini kita kehadiran narasumber yang begitu terkenal ya, di Kalender. Buat saya pribadi sangat terkenal ini. Di sini ada Master Guide Karya dan Master Guide Karoy. Halo Kak. Halo. Sama sahabat. Sama sahabat. Oke Kak. Di sini kita sangat senang nih Kak bisa kehadiran kakak-kakak berdua di sini. Dan juga di sini ada Master Guide KNT yang akan memandu kita di sini. Saya juga dengan Bob, di mana kita ini sangat ingin mengenal satu sama lain. Nah, program podcast ini kita singkat melekat, mengenal lebih dekat. Nah, karena kalau kita bisa mengenal orang itu, pasti membuat orang itu jadi lebih nyaman, ya, di lingkungannya. Kalau kita di gereja hanya ketemu 2-3 jam, 4 jam mungkin udah nggak ketemu lagi. Tapi dengan kita bisa ngobrol gini, kita bisa tahu nih bagaimana sih kehidupan Master Guide di Kalender, baik itu nanti di luar gereja, aktivitas sehari-hari. Dan saat ini kita akan mengupas lebih dalam ya, mengenal lebih dalam, menggali lebih dalam tentang kehidupan Master Guide Kak Ria. Oke, Kak Ria ini Ria Oktaviani ya? Ya, betul. Jadi siap-siap Kak ya, kita mau nanya-nanya nih Kak. Tapi kita ini gampang-gampang kok, diskusi-diskusi biasa. Santai aja. Dan juga ada Master Guide Karo yang sebagai suami tercinta yang pastinya paling tahu banget lah tentang karya ini. Jadi kalau nanti ada karya yang ngasih informasi yang sepertinya nggak kayak gini, silakan Kak diluruskan Kak ya. Harus sejujur-jujurnya Kak di sini Kak. Tidak ada yang ditutup. Tidak ada ditutupi, boleh diungkapkan saja ya. Nah, kita pengen nih Kak mau mengenal karya ini. Dan kita minta karya mau dong menceritakan kehidupan karya. Barangkali karya itu mengingat dari mulai kecil atau mungkin dari mulai lahir. Barangkali orang tuanya pernah bercerita ya ke karya. Tahu nggak sih kamu tuh dulu waktu lahir seperti ini. Barangkali pernah dapat cerita. Nah, boleh kita ceritakan dari mulai lahir, tumbuh besar, remaja, sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, bekerja, berkeluarga, dan sampai saat ini. Silakan Kakak, boleh Kak cerita dengan kita. Oke, baik. Selamat sore ya. Terima kasih sebelumnya nih Kak Bob sama Kak Eti ya di sini ya, yang sudah mengundang di acara melekat. Oke. Nah, kalau bicara tentang saya ya, saya dari kecil ya lahir. Saya asli Jakarta sebenarnya, karena saya lahir di Jakarta, walaupun orang tua saya dari Cirebon dan dari Cianjur ya. Tapi dua-duanya Chinese orang tua saya, walaupun ada campuran dengan Sunda sedikit. Nah, tapi saya sendiri lahir di Jakarta. Saya anak kedua kebetulan dari 2 bersaudara. Kakak saya cuma beda 18 bulan ya sama saya. Kakak saya waktu itu lahir di Bandung, saya di Jakarta karena waktu itu perempuan. Ya, kakak perempuan. Orang tua saya dulu di Bandung, terus udah gitu pindah ke Jakarta. Akhirnya saya lahirlah di Jakarta, harapan kita waktu itu. Dulu saya waktu lahir ya, saya lahir di malam minggu ya. Waktu itu. Iya, malam minggu ya. Makanya kalau dulu ya mama saya masih ada gitu ya, ini mah emang anak suka jalan-jalan. Karena malam minggu. Lahirnya juga di malam minggu katanya gitu ya. Nah tapi dulu saya lahir itu ini ya kayaknya nggak mau dilihat orang.
Kok bisa? gitu. Jadi waktu itu udah ditunggu-tunggu tuh saya lahir ya, terus nggak lahir. Oh gitu. Jadi papa saya udah pulang tuh waktu itu karena harus ngedrop kakak saya kan ke rumah karena masih kecil juga. Akhirnya pulang lah semua, sama kakek nenek saya juga pulang. Akhirnya saya lahir waktu mereka semua pulang ke rumah. Jadi cuma mama saya waktu itu. Oh, Lahiran gak ada yang nungguin. Tengah malam. Ya tengah malam waktu itu. Berarti nggak sempet ngubungin lagi ya? Ini Nggak sempat karena pembukaan lah langsung istilahnya udah kan? pembukaan Pembukaan udah deh sempat langsung Kata orang lagi. kalau lahirnya yang tengah malam itu anaknya pemberani. Oh gitu. Pemberani ya. Oke, nanti kita bisa lihat nih ya. Berarti pemberani seperti apa nih Mas KMG ya. Oke kan. Oke, nah itulah ya kalau pada saat lahir ya itu juga ya itu berdasarkan cerita orang tua ya. Oke, nah terus setelah di Jakarta itu kemudian pindahlah jadi warga Bekasi ya, gitu ya karena orang tua kebetulan beli rumah di Bekasi. Jadi waktu di Jakarta di Tanjung Duren itu memang masih ngontrak ya dulu. Akhirnya ke Bekasi, jadilah anak Bekasi ya, gitu ya sampai pokoknya masa-masa saya besar di Bekasi gitu ya jadi anak Bekasi. Nah, saya lanjut. Nah, saya ini di keluarga gitu ya. Cerita yang paling saya ingat dulu ya dari masa kecil saya tuh bukan orang yang percaya diri. Gitu. Ini tadi perkiraannya kayak itu pemberani ya. Pemberani ya, tapi ternyata ternyata enggak ya. diceritakan kurang cerita. Oke. Iya, kurang percaya diri, agak pesimis, iya bisa dibilang ya walaupun setelah besar gitu ya udah semakin lebih percaya diri ya lebih optimis gitu. Karena memang dari kecil saya tuh selalu ingat saya tuh nggak pintar gitu ya. Masa sih? Iya. Oke. Jadi saya tuh di keluarga papa mama saya kakak saya tuh pintar. Tunggu, pinter ini dalam artian akademik dong, nilai Akademik. ya? Oh, Saya lihat akademik kan. nilai ya. Ketika saya lihat ini kenapa papa mama saya selalu ranking 1 ya dulu. Kakak saya juga sama, ranking 1 dia. Nggak pernah nggak ranking 1. Sampai akhir SMA nggak pernah nggak ranking 1 dia. Sementara saya mungkin ngelihat kok saya ini kok nggak kayak mereka ya gitu, nggak kayak keluarga saya gitu ya. Ranking 5 udah paling bagus lah dulu waktu SD ya, udah paling bagus gitu. Itu sempat kepikiran segitu pas kelas berapa? Kayaknya udah mulai SD kali ya, yang udah mulai bisa membanding-bandingkan gitu ya. Oh, gitu. Apa karena melihat ada apresiasi untuk kakaknya Nah. setelah dapatkan Kayaknya karena itu kayaknya. terima Juga rapot tuh, kan? saya ingat Dikasih banget rapot. dulu ya kakak saya itu kan dulu ada tuh program dari Dunkin Donat ya kayaknya ya. Ada dulu di zaman saya tuh dulu. Apa tuh? Yang kalau kita bisa nunjukin ranking 1 2 3 dapat gratis Dunkin Donat satu lusin dulu. Nah, itu saya ingat banget tuh waktu kecil tuh ya. Ya kakak saya selalu dapat, saya nggak pernah dapat gitu. Terus kenapa ya saya tuh kok begini gitu ya. Ya sempat pesimis lah kayak gitu kan. Terus apa-apa juga memang saya anak yang polos ya dari kecil tuh polos gitu. Kadang saya juga jadi di keluarga gitu ya suka jadi bahan ini juga, bahan ketawaan lah gitu istilahnya ya. Ledekin ya. Ledekin gitu. Saya ingat banget dulu sampai saya tuh nggak ngerti jambu Bangkok. Saya pikir jambu Bangkok tuh Bangkok karena besar gitu ya. Oh, karena besar semua yang besar itu disebutnya Bangkok gitu. Oh. Padahal ternyata enggak, emang itu dari Bangkok gitu, dari Thailand kayak gitu Oh, kan. enggak. Saya aja baru tahu kalau seandainya Bangkok itu ternyata bukan karena besarnya. Baru tahu itu. Oh, baru tahu juga Baru ya. tahu juga. Nah, itulah contohnya ya gitu ya. Jadi saya tuh saya memang bodoh kayaknya gitu ya. Oh, ngerasa punya pikiran gitu ya? Punya anak kecil ya. Apalagi waktu itu puncaknya itu tetapi ternyata kayaknya berarti tuh ada ambisi ada ya gitu karena kan kayak kok kayak bodoh gitu ya tapi pengen gitu nggak bodoh gitu ya, Ada kemauan. ada gitu ya. kemauan. Nah itu ya, nah puncaknya itu kelas 3 SD saya dulu. Kelas 3 SD itu kan kalau kelas 1 kelas 2 terus pas ke kelas 3 tuh memang ada pelajaran yang ditambahkan ya, lebih banyak lah belajarnya mulai kelas 3 tuh ya. Saya sepertinya kurang bisa mengikuti kayaknya ya. Saya kemarin sempat dengar waktu Kak Sorifer itu ya, dia ranking berapa, dia bilang gitu ya dari berapa. Saya mirip lah dengan dia ya. Saya tuh ranking 30 dari 33 anak. Wah. Oke. Ya gitu ya, terus saya di situ
sedih lah ya, sedih gitu ya. Tapi maksudnya sebenarnya udah belajar gitu, tapi kok saya dapat segitu gitu ya. Jadi saya makin kurang pede lah gitu. Kakak saya terus bersinar kan, dia selalu ranking 1 gitu kan. Walaupun orang tua saya sih nggak pernah yang kayak memaksakan, kenapa kamu begitu, nggak pernah sih, nggak pernah gitu kan. Nah, tapi ya saya memang merasakan memang mungkin ya Tuhan ngelihat saya gitu ya. Jadi saya mulai ngerasa tuh, oh ya sampai saya waktu kelas 5 SD tuh pokoknya ada aja deh. Ada waktu kelas 5 SD itu saya ketemu teman saya gitu ya, teman dekat saya, dia ada di operasi amandel tuh waktu itu. Setelah di operasi amandel, dia juara 1 waktu itu. Setelah operasi amandel juara 1. Okay. Karena mungkin setelah saya gede ya saya baru tahu, oh iya mungkin karena dulu dia sering sakit, jadi dia nggak bisa belajar, jadi dia nggak fokus belajar lah gitu. Jadi dia akademiknya juga nggak bagus. Terus setelah di operasi amandel kan mungkin dia udah nggak pernah demam apa, bersinar lah dia gitu kan. Saya sampai ngomong sama orang tua saya juga mau dong di operasi amandel. Iya, sampai kayak gitu. Cuma tunggu Kak, ini ceritanya udah pernah denger gak ya? Pernah. Soalnya serius banget Kara loh. Ini gue baru tahu nih. Nah ya, oke. Saya pikir begitu Kara yang oke, unik ya, Kak. gitu. Jadi ya gitulah. Tapi memang puji Tuhan ya. Maksudnya Tuhan itu emang adil sih. Kalau saya bilang ya, saya di kehidupan saya itu emang saya merasakan semuanya anugerah Tuhan, gitu ya. Jadi saya nggak pinter, saya bukan orang yang pinter. Tapi Tuhan tuh kayaknya kasih saya roh kerajinan, ya. Dari kecil tuh saya dikasih roh kerajinan gitu. Mungkin kakak-kakak nggak percaya ya, tapi saya sejak SMP saya nggak pernah nyontek loh. Iya, bisa dibilang nggak percaya sih sebetulnya. Kan? Nggak percaya kan? Tapi saya emang nggak pernah nyontek. Tapi saya Jujur percaya. saya bilang. Karena saya juga dari SD sampai saya tamat kuliah itu nggak pernah nyontek. Terus gimana Kara? Nanti nggak Kara? Pernah. Saya nggak pernah nyontek. Oke, pernah ya? Ada dikit sama ya? Saya sama ya. Ada orang seperti itu. Ya, jadi saya nggak pernah. Saya sih tipe yang pernah. Makanya pas denger bilang ada yang pernah nyontek, bener nggak sih ini pengen pembuktian, tapi ya udahlah nggak mungkin kita buktikan lagi ya. Orangnya ya kan. Luar biasa lah, mantep lah. Saya nggak pernah nyontek. Jadi ya kalau apa-apa saya belajar gitu ya. Ikut pas-pasan Apapun gitu ya. hasilnya udah gitu. Oh. Nah, cuma memang Tuhan tuh kasih roh kerajinan sih ya, makanya itulah Kelebihannya ya. kelebihannya ya. Mungkin kalau orang pinter itu nggak perlu belajar dia udah dapet nilai bagus ya. Kalau orang kayak saya harus butuh kerja keras. Butuh kerja keras ya. Kadang maksudnya pas dapat nilai jelek ya sedih gitu ya. Dia enak banget nggak belajar nggak ini dapet dia nilai bagus gitu kan. Udahlah berjalan saya jadi kehidupan saya di Bekasi ya dari SD. Dulu saya TK. Nah TK itu saya tuh kan mau dimasukkan ke sekolah Strada dulu ya. Karena kan keluarga saya basicnya kan Katolik kan. Jadi ingin menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik lah. Nah cuma saya kurang umurnya. Jadi saya kan kelahiran Oktober. Nah jadi kalau mau masuk sekolah Katolik itu di bulan Juli harus udah umurnya itu sesuai umurnya gitu ya. Akhirnya saya cari orang tua saya cari sekolah lain. Saya sekolah di Pondok Kopi di TK Paulus. Itu masih untuk SD ya? TK. Masih TK dulu ya? Iya TK. Di TK Paulus di Pondok Kopi. Iya. Nah baru saya waktu SD saya di Strada, SMP saya di Strada, SMA. Nah nggak ada SMA kan di Strada, terus orang tua saya bilang kamu harus mandiri. Nah orang tua saya tuh memang ngajarin kita mandiri ya dari kecil ya, karena dulu itu ada satu kejadian lagi sih. Jadi waktu kecil kan mama saya sempat berhenti kerja kan karena ngurusin anak-anak. Nah akhirnya suatu saat waktu saya umur kayaknya saya TKB deh, ada bosnya mama saya ke rumah kan nawarin pekerjaan, kamu mau kerja lain nggak gitu kan. Mama saya bilang ke saya lagi ya, karena kepolosan saya ya, mama saya cuma bilang gini, mama kerja ya, nanti kalau mama kerja kamu bisa beli mainan. Saya langsung bilang oke, nggak apa-apa kerja aja biar saya bisa beli mainan. Nah akhirnya memang mama papa saya kan kerja gitu ya, jadi memang saya sama kakak saya tuh dari kecil memang dibiasain udah mandiri.
gitu. Jadi apa-apa kita bagi tugas, pokoknya kamu nyetrika ngepel. Nah kalau yang satu nyetrika ngepel berarti yang satunya nyuci sama nyiram tanaman gitu ya. Tiap hari tuh gitu, jadi setiap mama papa pulang udah harus beres semua kerjaan gitu. Jadi kita nggak pernah pakai pembantu lagi ya, mulai SD kelas 3 mungkin udah nggak pernah pakai pembantu, jadi biasa mandiri. Nah ketika SMA juga papa mama saya bilang kamu harus lebih mandiri lagi, pergi kamu ke sekolah yang lebih jauh. Makanya saya sekolah di Marsudiri Matraman waktu itu. Oke. Matraman ya, jadi tiap hari lah saya pulang Bekasi Matraman. Naik apa? Naik Metro Mini 506. Ya dulu saya anak 506 anak jadi. 506 gitu. Jadi saya gitu deh sama Pondok Kopi Kampung Melayu ya. Lanjut lagi nggak jalan kaki? Lanjut lagi 03 Naik ya. 03. 03 lanjut. Saya masih 47 waktu itu. Ya 47 Senin ya. Senin. Itu ya. Ya gitulah. Jadi apa Ini saya potong dulu. ya. Bisa diceritakan nggak disiplin apa sih yang pernah diberikan oleh orang tuanya Ria ini yang berkesan, yang sampai sekarang mungkin awal-awalnya nggak berterima gitu kan, tapi setelah kita ingat saat ini, sekarang ini, oh ternyata maksud orang tua saya itu bahagia buat saya, dan kita itu salut gitu loh kan. Ternyata kan terkadang kita sebagai anak nih ya, pada saat kita dikasih disiplin seperti tadi kan, sejak dari kelas 3 SD misalnya nih, oh kamu nyuci baju, kakakmu misalnya beres-beres rumah gitu kan, itu awalnya diberikan seperti itu, marah, menolak atau bagaimana? Coba diceritakan. Saya kurang ingat sih ya sebenarnya ya waktu itu, maksudnya reaksi pertama tuh marah atau enggak, tetapi lebih kepada terpaksa ya. Terpaksa awalnya gitu kan, maksudnya terpaksa tuh dalam arti ya siapa lagi mau ngerjain, orang nggak ada orang di rumah gitu. Pertama itu, terus yang kedua emang termotivasi memang kayaknya, karena mama saya bilang kalau dia kerja kan saya dibeliin mainan gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa mama kerja, saya kerja di rumah supaya saya nanti dapat apresiasi nih dari orang tua gitu. Ada mainan gitu ya? Iya ada mainan gitu ya, walaupun akhirnya mainannya juga kayaknya nggak dibeliin juga kayaknya. Lupa juga ya. Lupa juga gitu ya. Nah cuma memang yang berkesan dari orang tua saya dulu sama kakak saya paling anti kalau maksudnya mau bolos sekolah misalnya sakit gitu ya. Kalau sakitnya masih bisa ditahan, suruh masuk, nggak boleh nggak masuk. Buset deh. Nggak boleh. Terus misalnya kadang kan ada orang tua yang izin misalnya mau liburan gitu ya, izin tambahan ini libur ke gurunya, kan ada ya orang-orang tua yang model begitu. Kalau mama papa saya nggak pernah. Jadi waktu sekolah gitu. Malah mungkin barangkali kita malah nangis, nanti saya nggak bisa ngikutin mata pelajarannya, ketinggalan gitu kali ya. Nggak seperti itu. Kalau sayanya enggak juga sih, karena memang itu udah mengalir aja begitu kali ya, karena memang mama saya juga selalu nyuruh sekolah. Saya sendiri juga maksudnya datang ke sekolah seneng juga sih gitu ya, ketemu teman-teman gitu. Jadi ya ngikutin alurnya aja sebenarnya gitu, apa yang disuruh orang tua ya itulah yang dilaksanain kayak gitu. Nah terus kayak tadi tuh pekerjaan rumah itu memang mama saya agak galak juga. Jadi kalau misalnya mama saya kan biasa pulang sampai rumah jam 6 ya. Kalau mama saya sampai rumah jam 6 belum selesai tuh kerjaan-kerjaan, suka dimarahin kita gitu. Jadi karena dimarahin itu besok-besoknya udah kita janjian tuh, oke kita harus ini ya. Terus kadang kan ya namanya anak-anak ya ada juga sisi bandelnya ya gitu, mau main-main lah gitu. Tapi walaupun saya sama kakak saya tuh sering banget berantem, kakak saya tuh kan galak juga ya orangnya, jadi saya tuh sifatnya bertolak belakang sebenarnya sama kakak saya. Tapi kalau urusan rumah, ngeberesin rumah itu kompak kita gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba pas kakak saya mau ada main gitu sama temannya gitu kan, ya udah deh hari ini aku nyelesain semua ya, tapi besok kamu ya gitu. Nah cukup fair lah kalau yang kayak gitu-gitunya ya gitu. Jadi kita bekerja sama gitu ya di rumah, ya bisa lah pokoknya sebelum jam 6 pokoknya pasti kita udah beres semua kayak gitu. Nah terus mama papa saya juga nggak pernah manjain kita untuk beli-beli barang-barang yang bermerek ya. Dulu dari kecil tuh kadang sering sedih juga sih gitu ya ngelihat teman-teman, maksudnya kan kita ngelihat kayaknya orang tua kita bisa-bisa aja deh beliin kita itu gitu ya, tapi kok kita nggak dibeliin ya gitu. Sementara teman-teman yang lain kayak beli sepatu yang bermerek kayak gitu ya. Dulu saya ingat banget tuh jam tangan yang terkenal ya dulu ya, Baby G ya. Baby G ya. Pernah tuh saya sama kakak saya minta kan, mau dong kita beliin itu gitu. Terus kakak saya pakai ini, kan aku juara 1 gitu ya, beliin dong gitu ya. Nah di situ saya sedih juga ya, saya nggak ada yang bisa dibanggain gitu kan, karena saya nggak juara 1.
Ngefek ya ternyata kayak gitu ya, ngebandingin ya. Ngefek ternyata. Nah, tapi tetap mama saya nggak pada beliin. Kita dibeliinnya yang palsu waktu itu. Oh, tapi nggak tahu kan? Tahu. Tahu, orang belinya di Mangga 2, maka kita tahu itu palsu kan. Nah jadi memang itu satu pelajaran, karena dari kecil juga nggak pernah dibiasain beli barang-barang bermerek. Memang sampai sekarang sih saya memang nggak pernah yang, maksudnya yang sampai belanja tuh yang walaupun punya duit gitu misalnya gitu ya, misalnya punya duit pun nggak pengen juga gitu apa ya, belanja ya secukupnya aja gitu, sesuai Pasti dengan ada pengaruhnya dengan yang di pengalaman waktu masih kecil ya, masa kecil itu. Jadi apa yang orang tua kita ajarkan ke kita secara nggak langsung itu mempengaruhi kehidupan karya sekarang. Kalau belanja tidak lihat apa namanya bermerek atau bagaimana gitu kan, tapi lihat kondisi lah ya. Kalau kita istilahnya oh ya apa lebih baik kita menghemat apa yang ada gitu kan ya. Artinya disiplin seperti itu, pengalaman karya waktu masih kecil itu benar-benar berguna kalau untuk saat sekarang. Nah yang saya tanyakan juga ini karya, nah sehubungan dengan karya ini kan waktu kecil bukan orang Advent ya, jadi hidupnya itu mungkin berbeda lah dulu dengan sekarang. Saya yakin itu, saya juga dulu bukan orang Advent, jadi pasti mengalami gejolak lah ya, pertentangan. Nah yang mau saya tanyakan itu, ada nggak dukungan dari saudara, kakak atau orang tua dengan karya ngambil keputusan untuk pindah agama? Oke, berarti kita loncat ya, tadi dari masa kecil langsung loncat dulu ya. Nggak apa-apa, Pak. Oke, Iya. kita loncat, kan saya jadi Advent itu memang tahun 2010. Ya, 2010, 3 Desember 2010 saya ingat banget. Saya 12 tahun dibaptis. lah ya, udah 12 tahun ya. Ya, 12 tahun. Tentunya nggak mendukung ya, tentunya nggak mendukung. Oke. Karena memang pada awalnya gitu ya, karena kan memang dulu ya itu hal yang mendasar sekali sebenarnya, karena waktu orang tua saya menikah di gereja Katolik, orang tua saya bilang kita sudah janji di depan altar akan mendidik anak-anaknya di dalam iman Katolik gitu. Itu memang salah satu janji pernikahan orang Katolik gitu. Jadi ketika waktu saya memutuskan untuk jadi Advent, orang tua saya bilang begitu, merasa gagal jadinya gitu, Ya, merasa gagal mereka gitu. Jadi itu saya sedih juga sih sebetulnya gitu ya. Tapi tidak sampai mengancam gitu ya? Ada Mengancam, ancaman? saya ada dapat ancaman juga. Tapi dari kakak saya. Kakak saya kan memang orangnya agak keras Tadi ya, ya, galak agak gitu tadi. galak ya, agak keras galak dia. Dia bilang waktu itu, pokoknya kalau sampai papa kenapa-napa, kan kamu tahu papa sakit jantung, kamu tanggung jawab ya. Dia Gitu bilang. cuma. Cuma saya berdoa aja, saya berdoa sama Tuhan. Maksudnya kalau Tuhan sudah membawa saya jauh sampai sekarang gitu, masa ya Tuhan nggak menjaga keluarga saya, masa saya dipermalukan di depan keluarga saya gitu kan, kalau sampai papa saya kenapa-napa. Dan puji Tuhan ya, maksudnya sampai sekarang papa saya masih ada gitu, maksudnya Betul. ya walaupun ya dia sakit jantung, cuma maksudnya masih ada dan Kondisi baik-baik nyata. aja gitu, baik-baik aja kan gitu kan. Nah, memang saya ingat banget ya, saya cerita waktu mau dibaptis itu, saya kan nggak ikut ya, malam panggilan itu saya nggak ikut malam panggilan gitu, karena saya bilang sama pendeta, kan dulu kan mentor saya kan pendeta Didila ya. Jadi Saya bilang sama pendeta Didi, saya nggak ikut ya, mendingan saya di rumah meyakinkan orang tua saya gitu. oh bukan goyang ya, bukan ragu gitu ya, bukan? Enggak sih, saya sendiri nggak ragu, cuma saya tuh berdoa sama Tuhan gini, Tuhan kalaupun saya, karena orang tua saya udah bilang tentang janji pernikahan itu ya gitu ya, jadi saya tuh berdoa sama Tuhan setidaknya saya kalau berangkat nih hari Sabtu, setidaknya maksudnya orang tua saya tuh ngizinin gitu. Saya nggak mau maksudnya pergi langsung, orang tua saya nggak tahu gitu loh. Jadi saya Masih ada harapan seperti itu? saya masih punya harapan kayak gitu ya. Nah jadi saya waktu itu tinggal di rumah, saya berdoa, kayaknya saya hampir nggak tidur di malam itu, gitu ya. Jadi masih nggak setuju lah malam itu tuh ya, masih
akhirnya saya ditinggal di ruang tengah, orang tua saya udah masuk ke kamar tidur gitu ya, kakak saya juga masuk. Saya di situ baca Alkitab lah saya di situ ya, sama sambil berdoa sama Tuhan gitu. Masih tetap saya Tuhan tolong Tuhan gitu sebelum jam 8 pagi besok gitu. Apa yang membuat Karya terkesan gitu mau pindah agama gitu? Saya belajar sih ya. Saya belajar karena Ada sejujurnya keinginan atau memang gini, kan terkadang kan karena kita merasa nih, saya juga dulu punya pengalaman yang sama ya di Katolik tuh ya. Saya ngikutin kebaktian, pulang, pergi. Tapi saya rasa kalau ada yang kosong di dalam diri saya gitu, saya mencari itu. Kebetulan kan saya satu kos tuh sama Kak Joyce ya. Dia perawat juga kan. Nah, Bang Kapten waktu itu berlayar. Temani saya itu ya, saya mau ke gereja, takut saya nanti ada apa-apa di jalan nih, ada yang nemani saya gitu. Saya ayo, saya bilang gitu kan. Nah, pergi saya ke sini ke gereja, ya kan. Terus pas kesan pertama yang saya dapat di sini, kok ibadahnya lain ya. Nah maaf nih, saya melihat wajah-wajah kita itu kayak wajah-wajah malaikat semua, gitu. Kayak bercahaya ya. Nah beda dengan kebaktian yang ada di Katolik, ya, kaku tapi kok nggak ada rasa batin kita tuh, jiwa kita tuh kayak tersentuh gitu ya kan. Nah kok wajahnya kayak malaikat semua yang saya lihat yang itu melayani gitu kan. Waktu itu ada wajah saya nggak Kak? Saya ingat waktu itu Eko. Saya nggak ada Kak ya. Ini memang menarik nih, artinya kayak tadi menceritakan sedikit ya pengalaman dulu juga ya waktu. Iya. Dulu berarti Katolik ya? Dulu Katolik juga. Nanti kayak kakak pas nih Kak, kita juga mau tahu nih tentang kakak nih ya. Seperti itu. Boleh. Tapi kita coba dengar dulu dari pendapat kalian. Iya. Artinya Oke, tadi kesan. bagaimana Saya- kesannya tuh? Kalau saya sedikit berbeda ya. Kalau saya itu bukan datang ke ibadah gereja terus saya kayak tadi ya ceritanya Kak Enti ya. Wajahnya biasa aja. Kalau saya pas di gereja sih biasa aja ya. Tapi saya yang amazed itu adalah tentang kebenaran firman Tuhannya sih gitu. Karena memang saya dulu di Katolik memang saya banyak pertanyaan. Oh, banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan. Jadi kayak contoh pengakuan dosa. Kenapa ya kita mau pengakuan dosa masih di depan pastor ya? Oke. Oh, udah timbul Yang pertama. pertanyaan dalam hati itu ya. Cuma maksudnya nggak terjawab ya gitu. Terus yang kedua, kenapa sih pastor-pastor tuh kok nggak boleh nikah ya? Gitu. Terus udah gitu, dan kita juga emang jarang baca Alkitab ya di gereja Katolik tuh hampir tidak pernah memang baca Alkitab. Jadi Alkitab tuh memang nganggur aja di rumah biasanya kalau orang Katolik ya. Gitu ya. Nah terus banyak sih beberapa lah pertanyaan gitu kan. Nah terus waktu saya belajar kan memang inspirasi saya, suami saya memang. Karena orang Advent yang pertama kali saya kenal adalah dia. Itu yang lagi tunggu Karoy tadi tuh. Dia, gitu ya. Nah saya tuh waktu dia cerita, kan kita ngadain KPA, semacam KPA lah ya. Di kantor. Yang KPA di kantor itu, emang saya kayak mes gitu ya, maksudnya karena bagi saya yang nggak pernah baca Alkitab gitu, terus baca firman Tuhan tuh kan jadi suatu yang menarik ya, karena hal yang baru nih. Karena saya memang kebetulan emang suka belajar juga gitu ya, orangnya tuh suka kalau misalnya ada hal baru tuh suka ini apa penasaran gitu ya. Berarti mulai tertarik itu karena ada ajakan pembelajaran Alkitab ya di kantor ya? Sebelumnya saya dengar ceritanya. Kan karena Roy ini suka cerita. Kak Roy ini kalau dia ada acara kantor di hari Sabtu tuh dia nggak pernah mau datang. Nggak pernah datang. Terus dia kan cerita lah kita kan, terus dia makanannya begini-begini, kok aneh banget sih. Ceritanya ke Karya doang nih ya? Enggak, ada teman ada satu lagi. Ada satu lagi. Karena bisa jadi modus tugas saat itu Kak. Oh gitu ya, modus tuh bukan. Enggak kasih Kak. Saya masukin jalur mana? Oke lah, jalur Alkitab lah paling tepat ya Tuhan. Jalur Alkitab ya Tuhan. Oke. Nanti lah kita konfirmasi. Saya mah dulu polos-polos aja Kak. Jadi patut. Oke, berarti. Nah, dulu kita temenan bertiga di internal audit itu ya. Jadi ada satu teman kami lagi di kantor cowok. Jadi ya kita lah sering ngobrol-ngobrol bertiga gitu karena seumuran. Ada satu lagi cuma udah senior jadi ya nggak pernah terlalu ngobrol. Nah, mulainya dari situ sebenarnya. Terus begitu habis itu kan
Kak Roy ini ngajakin kita. Oke. Jadi kita belajar di hari apa dulu kita ya, hari Rabu. Aku yang ngajakin Selasa malam. Selesai kerja kita Pulang di kantor. kantor. Kita cari ruangan kosong. Kosong. Oke. Jadi gini, Nah ini saya suka nih kalau Kak Roy nih, karena dia memang sebagai inisiasinya ya, dia inisiatornya ya. Oke Kak. jadi saya tuh suka bikin kegiatan meditasi Alkitab. Saya biasanya lakukan sendiri ya. Nah tapi saya pikir kayaknya orang di kantor ini perlu diajak deh. Apalagi kan yang mereka kenal pertama kali orang Advent saya gitu. Saya beberapa kali nanya teman-teman situ, Advent tuh mereka nggak tahu gitu. Jadi Buta sama sekali ya. iya buta gitu. Dan saya juga amazed gitu. Masa iya sih hari ini masih ada yang nggak tahu Advent ya? Nah ternyata ada. Dan akhirnya saya lihat, wah mereka ini perlu nih saya sampaikan. Nah awalnya memang saya sampaikan mulai dari kebiasaan saya nggak bisa ikut kegiatan di hari Sabat, saya nggak makan ini nggak makan itu. Terus bahkan saya sempat tawarin, mau nggak kita bikin meditasi Alkitab, membaca Alkitab tapi nggak ngebosenin. Nah dari situ nanti kita sharing. Di sini nggak ada yang menggurui, saya bilang. Saya juga nggak akan menggurui kalian. Kalian hanya bercerita apa pengalaman rohani yang kalian dapat dari firman Tuhan. Akhirnya tertarik tuh, kita hampir sekali seminggu ya, sekali seminggu, Selasa kalau nggak salah itu. Ya kita bikin meditasi Alkitab setelah pulang kerja, tapi kita liatin ada nggak orang yang masih kerja. Kita usahakan nggak terlalu mencolok. Jadi kita cari ruangan kosong. Waktu itu kita di ruang filing ya, di ruang filing kita ajak nih teman kita satu tim, ada namanya Resa, cowok. Nah kita discuss. Nah lama-kelamaan bahkan member kita tuh sempat 4 atau 5 orang gitu. Ya jadi kita meditasi Alkitab. Bahkan di acara waktu itu acara PD namanya Persekutuan Doa, istilahnya PDO atau Oikumene. Nah setiap Jumat satu kali pernah ada pembicaranya nggak datang gitu. Akhirnya nggak ada pembicara kan. Saya ajak tuh meditasi Alkitab saat itu. Akhirnya dari situlah sempat member kita tuh lebih dari kita aja gitu. Jadi 4 atau 5 orang. Nah kita rutin tuh setiap minggu kita baca. Dan memang saya mendapatkan feedback yang positif dari teman-teman ini. Khususnya teman saya yang cowok itu juga, dia cerita, dia kasih kesaksian, dia juga Katolik ya. Katolik, dia cerita, saya baru kali ini baca Alkitab nggak ngantuk loh, dia bilang. Dan saya baru kali ini bisa mendalami Alkitab sedemikian rupa gitu. Biasanya saya baca Alkitab tuh paling di gereja doang, sekali seminggu itu pun baca. Nggak dikupas. Iya, kali ini betul-betul saya disuruh baca berulang-ulang dan saya berimajinasi dan kira-kira apa firman Tuhan yang saya dapatkan nih. Nah, akhirnya kami sharing situ, kami lancar tuh. Bahkan sampai akhirnya ketika saya pindah dari kantor itu, ya teman saya yang merasa kehilangan gitu. Waduh nanti siapa nih teman saya baca Alkitab lagi, kayak gitu. Itu awalnya. Oke, ini sebenarnya menarik banget ya kalau kita pengen tahu lebih dalam nih. Ini kan salah satu bentuk penginjilan lah yang dilakukan oleh Kak Roy ini. Bekerja sambil menginjil. Menginjil, meluangkan waktu, walaupun dari istilahnya yang terdekat dulu, kantor yang satu bagian, ternyata mungkin ada lagi ke yang lebih luas. Itu kan prosesnya juga ada ya dilalui ya. Tapi gini Kak Bob, saya mau kasih tahu, waktu saya ngajarin dia, saya sampaikan kepada dia, kebanyakan memang dia sendiri yang menggali. Saya cuma kasih clue-cluenya aja. Dia yang download dari internet semua tulisan-tulisan Rono buat, semua tentang Advent, semua tentang Katolik, dia yang gali. Bahkan saya sempat amazed waktu dia tunjukin, ini hasil temuan saya. Wow, banyak sekali gitu kan. Sampai saya bilang, waduh. Saya belum pernah baca, udah di-download sama Karya gitu. Iya, bahkan dia udah cari tahu gitu. Memang saya sering ngobrol sama dia, tapi memang ada keinginan dari dalam pribadi dia sendiri gitu. Semakin nyata yang dibilang tadi, Betul. rajinnya itu. Betul. Rajinnya itu betul. Memang dia orangnya, istri saya ini kan orangnya kepo ya. Oke. Dia kalau nggak terpuaskan apa yang dia pengen tahu, dia cari tahu terus gitu. Akhirnya itu dia cari tahu. Satu kali dia seperti yang tadi dia saksikan, dia putuskan gitu. Tapi itulah jalan Tuhan ya. Ada jalan Tuhan. Saya sempat berpikir nih, gimana ya cara bawa dia ke gereja gitu ya. Gimana cara dia bawa dia ke gereja. Tapi saya nggak mau saya yang nyuruh gitu. Tapi ternyata ada jalan Tuhan. Gimana tuh Kak? Saya sebenarnya agak malu ya bawa, maksudnya, aduh orang
belum dibaptis atau belum banyak belajar, tapi saya udah bawa ke gereja aja. Oh, oke. Ternyata itu jalan Tuhan. Kalau saya mau cerita dikit ya, Boleh Kak? dia kan dulu auditor nih di PwC ya, external auditor. Ada klien dia di Telkomsel, tiba-tiba hubungi dia, waktu itu mungkin masih BBM ya. Iya beda. Ya, dia bilang gini, Ria, saya lagi deket nih sama orang Advent, cewek. Ngobrol lah gitu sebelumnya, Ya. bukan nggak langsung ke situ sih sebenarnya. Ya, Ngobrol-ngobrol aja kita, maksudnya ya kayak biasa kan, curhat-curhatan lah. Curhat-curhat dulu lah awalnya. Tentang apa, tentang pacar kayak gitu Pacar, kan. ternyata Terus saya gini Advent. nih gitu kan. Hmm. Apa? Advent. Ternyata ada yang tahu nih. Ada lagi nih gitu. Ada lagi nih orang Ada Advent yang lagi. muncul lagi. Muncul gitu kan. Terus udah gitu malah dia yang ngajak dulu, ya dia yang ngajak duluan. Jadi gini, jadi mantan klien dia ini cowok dekat sama Reta. Oh, oke, ya. Ya. Reta, oke. Ya. Benar juga. Dan mantan klien dia ini diajak oleh Reta ke gereja. Dia nggak mau pergi sendiri, diajak, Ri, temenin gua dong. Oh, di situ. Gue diajak ke gereja nih sama Ya. gebetan gua gitu istilahnya. Kita bareng aja gitu Ah. kan. Kalau lo mau belajar, ya kita bareng, dia bilang. Nah, itulah jalan Tuhan ternyata yang akhirnya gara-gara itu dia temenin temannya itu ke gereja. Nah, disitulah akhirnya dia belajar lagi lebih lanjut di kalender. Walaupun sayangnya ya, maksudnya persahabatan saya sekarang sama udah putus malah sama Ya. teman saya itu Nah, ya. baru mau cerita itu. Malah Jadi saya putus ya. dekatnya sama ya Kareta lah ya, Ya. kayak kalian udah tahu. Jadi gitu. itulah jalan Tuhan ya. Memang nggak diduga-duga gitu. Saya sempat Tapi dia kepikiran jadi emang. perantara gitu loh. Betul. Saya sempat kepikiran gimana cara bawa dia ini ke gereja gitu kan. Karena saya sebenarnya nggak terlalu pede. Saya lebih pede ngomong. Tapi saya nggak pede untuk membawa ke gereja gitu. Karena saya takut kan. Pertama dari segi kebiasaan gereja beda ya, Katolik sama Advent. Kedua, culture ya. Kita tahu lah di gereja Advent tuh mostly Batak ya kan. Dia kan Chinese Sunda. Takutnya dia kaget dengan budaya kita, gitu, cara ngomong kita. Ternyata itulah jalan Tuhan gitu. Tiba-tiba diajak sama mantan kliennya. Bayangkan mantan klien dia. Ternyata itulah jalan Tuhan gitu. Di situ dia belajar lebih lanjut sama pendeta di Dilai. Oh iya, kebetulan pendeta Dilai lagi di gereja kan. Iya, saat itu lagi di Kayak kalender. kalender gitu. Cuma memang saya juga kan belajarnya saya bukan di sini ya. Saya belajarnya di sekolah sahabat cabang sekolah sahabat ya di IKIP kan. Oh gitu ya? Di IKIP. Lama ya? Oh. Dulu kan kita punya Ya, tuh cabang ada. sekolah Iya, sahabat dulu tuh zaman almarhum mamanya Mary Iya. dulu ya. Iya. Karena nggak bisa ke gereja dia ikut juga di situ dan beberapa orang yang lain. Jadi saya belajarnya di situ. Nah sejak saat itu memang udah kayak kan udah nggak banyak terlibat ya. Karo ini nggak banyak terlibat ya, saya belajar sama itu. Karena Makanya tadi di satu sisi juga saya kan pindah ke kantor. Oh gitu. Iya. ya, Ya waktu itu kan 2010 dia bulan berapa kan waktu Desember kan. belajarnya kan bulan Maret ya. Heeh. Dari bulan April. Nah, saya kan tahun 2010. 10. saya Juli 2011-nya saya pindah ke Papua. Jadi memang dia banyak belajar sendiri juga di Tapi tetap komunikasi kan kak? tetap. Komunikasi. Modus juga kali. Nah itu. Tapi itulah ya. Modus yang direstui Tuhan. Itu yang penting. Iya dong. Sehingga sesuai jalan yang benar. Oke, ini sebenarnya pengen sih kan mengenali bagaimana tentang yang lebih tahu tentang pelayanan juga nanti karya seperti apa ya. Tapi saya pengen fokus lagi nih kak tentang menggali tentang karya. Tadi kita sebenarnya masih berhenti di SD kak ya. SMP lah ya. Pengen nggak tahu lagi dong pas kakak udah mulai SD SMP tadi udah dapat pengalaman bagaimana orang tua ya kan udah pindah dengan kalau nanti kita lompat tadi ya sempat ya tentang pindah agama. Sebelum kita lanjut ke sana pengen lanjutin lagi dong kak pas kakak SMA itu ada nggak pengalaman yang kakak pernah rasakan tuh SMA seperti apa ataupun saat kuliah? Itu dulu kak ya, coba tanya lagi lebih jelas lagi. SMA ya. Sorry Kak Bob, boleh sambil minum ya? Boleh sambil diminum. Ya boleh ya. Nah jadi kalau pas ya tadi SD SMP ya gitulah ya biasa ya. SMA, nah ini SMA saya ada satu cerita yang Bandel nggak sih? ya Kalem deh kayaknya. Nggak bandel ya? nggak bandel, saya sih orangnya termasuknya ya gitu ya, termasuknya nggak bandel tapi agak tertutup juga memang orangnya. Jadi saya tuh kan memang orangnya kalau baru ketemu orang baru gitu
agak kaku gitu ya, maksudnya nggak bisa yang langsung Perlu ada orang lain dulu ya yang deketin ya. iya, Yang maksudnya ngajak ngobrol duluan. nggak bisa kayak aktif langsung gitu tuh, kayak canggung-canggung gitu kan nggak enak bagaimana gitu ya. Nah di SMA saya ada satu cerita, tadi kan saya ceritakan saya nggak pernah dapet ranking gitu ya gitu. Nah itu tuh terus berlanjut tuh sebenarnya kayak macam pergumulan anak kecil gitu kali ya. Sampai SMA padahal. SMA padahal gitu ya. Nah cuma memang Tuhan mungkin kasihan sama saya kali. Kasiannya Nah apa? cuma memang gini ya. Dikasih ranking ya, jangan-jangan ya? Saya merasakan maksudnya Tuhan itu ngasih berkat sama kita itu, tapi kita harus berusaha. Gitu ya. Jadi anugerah Tuhan tuh nggak akan dikasih kalau kita juga cuma ngomong doang gitu. Tapi ada dari kita action juga ya. mesti ada action ya. Gitu. Nah saya kan ya tetap rajin-rajin gitulah ya. Kelas 2 SMA lah. Ih saya kaget banget. Saya dapat juara 1 akhirnya. Nah, itu juga merasa gitu. Juara 1 ya? Juara 1 saya. Kelas Kelas 2 SMA. Sekali-kalinya seumur hidup, nggak pernah lagi. Habis itu. Setelah itu turun lagi. Turun habis itu. Nah, jadi saya kelas 2, aduh, saya tuh sampai nggak percaya ya waktu itu gitu. Oh, Iya, bisa. akhirnya gitu tuh saya kayak bangga gitu bawa ke orang tua, ngomong gitu kan ke orang tua, Cerita. kakak saya ini loh akhirnya saya dapat nih juara 1 gitu ya. Tapi balik lagi ya itu anugerah Tuhan sih menurut saya ya, bukan karena kepintaran saya, cuma ya itulah mungkin hadiah Tuhan buat saya karena saya udah rajin kali ya gitu. Gitu sih, itu yang paling berkesan saya SMA tuh itu ya. Nah terus SMA itu setelah SMA kan mau kuliah dong ya, mau Iya. kuliah Langsung kuliah nggak sih kan? Terus? langsung. Langsung ya. Nah saya itu SMA ke kuliah itu, SMA itu saya berat, apalagi mulai kelas 2 SMA tuh saya berat memang, karena mungkin kalau anak-anak lain ini ya libur ya Sabtu Minggu, saya mah nggak pernah libur Sabtu Minggu, ikut BTA di SMA 8 untuk bimbingan untuk persiapan UMPTN kan gitu. Jadi orang tua saya tuh juga nyiapin dari situ tuh, jadi saya udah ikut les. Jadi saya ikut les itu kan hari Sabtu dan Minggu tuh setengah hari gitu. Sabtu kan masih ada sekolah, nah siangnya itu saya BTA, Waduh, padat lanjut ya. hari Minggu setengah hari. Jadi saya tuh udah nggak punya waktu lah, pokoknya saya les BTA. Hasilnya gimana kak? Hasilnya ya itulah, sekali lagi Padat ya sesuai harapan nggak? sesuai harapan gitu ya. padat usaha. Walaupun saya sebenarnya nggak terlalu sesuai harapan juga sih ya, karena saya sebetulnya saya kan akuntansi ya. Akuntansi, akhirnya saya kuliah di UI itu jurusan akuntansi, tapi itu sebenarnya bukan pilihan saya. Gitu. Saya nggak mau jadi akuntansi, sebenarnya dulu saya maunya tuh sebenarnya psikologi gitu kan. Kan ada pilihan 2 pilihan atau 3 pilihan ya? Iya, nah itu kan. Nah jadi tuh ini juga ada ceritanya sih sebenarnya. Jadi papa saya itu kan dulu pengen jadi accountant gitu kan. Nah, tapi orang tuanya dulu kakek saya tuh maunya dia masuk ke pariwisata. Oh, kemauan orang tua papa? Jadi kakek saya tuh maunya mungkin dulu terkenal kali, saya nggak tahu deh. Mungkin Pariwisata hotel-hotel gitu mungkin terkenal ya. Jadi pariwisata aja gitu. Nah nggak tercapai dong tujuan papa ini untuk jadi accountant. Nah jadi dia mau anaknya salah satu harus Turun ada. ya, begitu ya orang tua Nah, ke anak ya. kakak saya kan orangnya agak keras juga kan, dia nggak mau accountant gitu kakak saya. Jadi akhirnya kan dia masuk teknik industri, gagal dong. Terus anaknya tinggal satu kan, harapannya tinggal saya doang gitu. Malu. Ya terus kan saya juga memang anaknya ya udah gitu kan, Nurut, ya, nurut bos. aja gitu kan, walaupun saya nggak suka gitu. Tapi waktu itu saya bilang sama papa gitu, terus saya juga berdoa juga sih sebenarnya kan. Jadi saya ini saya ngambil swastanya juga supaya kalau misalnya negeri nggak masuk, saya swasta masuk gitu kan. Udah gini aja deh pak, saya swastanya ambil psikologi ya, Atmajaya gitu kan. Lulus gitu kan, udah lulus duluan tuh sebelum pengumuman UMPTN. Nah saya sebenarnya agak berharap Nggak diterima ya? UMPTN nggak usah deh gitu kan, biar saya dapat psikologi gitu. Jadi saya di UMPTN itu nggak berani ambil psikologi karena psikologi itu ratingnya tinggi gitu ya, di bawahnya akuntansi kan. Maksud saya kalau misalnya itu saya ambil pilihan kedua itu hukum gitu waktu itu. Nah akhirnya ya itu berbuah lah ya hasilnya. Lagi saya merasakan anugerah Tuhan di situ, maksudnya Tuhan tuh ngasih berkat kalau kita usaha. Gitu kan. Usaha saya 2 tahun yang harus merelakan hari Sabtu Minggu untuk belajar, itu tuh membuahkan hasil gitu.
akhirnya saya dapat akuntansi lah gitu. Tapi saya udah komit sama, saya udah doakan. Jadi kalau saya masuk UMPTN ya udah, saya berarti memang harus di situ. Serius di situ ya. Tapi kalau saya enggak, ya berarti jalan Tuhan saya harus ambil psikologi gitu. Kuliah lah di akuntansi, akhirnya saya di UI. Mulus ya sama kuliah ya, lancar aja nggak ada hambatan ya. Lancar sih ya, Berprestasi, bersinar ya? Bersinar sih enggak ya, standar-standar Kumlot. aja ya. Enggak sih, 3,3 enggak kumlot ya. Cuma maksudnya lulus tepat waktu gitu ya. 4 tahun kuliah ya sebagaimana pada umumnya lah ya gitu ya. Rata-rata lah gitu. Oke. Nah, Sorry nih Kak, ya. saya tertarik gini Kak, kita tuh pengen ngupas juga tentang kehidupan waktu SD, SMP, SMA, atau kuliah itu dari sisi yang ini Kak, karena kan tadi bilang nggak bandel-bandel amat, tapi kalau soal yang paling mengganggu saat masih sekolah SMA atau kuliah itu sebenarnya dari sisi berpacaran sebetulnya. Itu punya pengalaman nggak Kak? Atau berpacaran nggak sih Kak? Atau SMP, SMA ini pengen juga nih jadi pengalaman buat teman-teman lah bagi yang nonton yang masih kuliah atau SMA. Dulu saya sebenarnya di SMA ada teman deket ya. Oh ada teman dekat. Tapi kita tuh kalau pacaran bukan pacar. Jadi gini, apa kayak ngegeng gitu kan, Oh, kita geng ngegeng aja. misalnya 10 orang tuh 5 cewek 5 cowok kayak gitu loh. Terus ya kayak dipasang-pasangin gitu. Oh. Jadi maksudnya terus ya jalan-jalan bareng. Jadi pas Satu kuliah geng gitu. atau SMA nggak pernah pacaran? Ya itu paling teman deket itu Teman ya. dekat aja. Heeh. Kalau kuliah? Kuliah saya ada pacaran saya. Oh ada ya. Pacaran nggak ada tuh. Oke. Nah, cuma ini juga ya nah ini juga ya complicated juga. Saya pacaran beda agama dulu. Oke. Untuk kuliah, pacar saya muslim dulu. Cuma nah ini saya nggak tahu ya, saya tuh memang kayak cocok sama orang Batak mungkin ya. Pacar saya juga dulu waktu muslim tuh orang Batak juga, warga Samsel ya? Lubis. Lapan Islam. Terus dulu juga memang saya waktu waktu SMA teman-teman saya banyak orang Batak juga, padahal kan itu Marsudirin itu kan banyak orang Chinese ya. Iya, Pak. Cuma memang saya tuh Klopnya sama orang Batak. dan yang Iya. kedua gini, saya tuh kan Chinese ya, tapi saya tuh juga ada perasaan minder loh sebagai orang Chinese. Karena saya Chinese tapi kan hitam ya kulitnya gitu kan ya. Nah jadi saya tuh merasa kayak bukan orang Chinese gitu loh. Saya tersinggung. Bener maksudnya. Iya. Terus mata saya juga kan nggak terlalu sipit-sipit banget gitu ya. Jadi nggak kayak orang Chinese bagaimana gitu. Nah jadi apa gara-gara itu terus saya temenannya bukan sama orang Chinese, saya nggak tahu juga, tapi saya memang Itu perasaannya seperti itu ya rasanya. gitu ya. Cuma memang saya cocok sama orang Oke. Batak. Jadi saya temenan tuh orang Batak waktu SMP Dan pas juga. kerja di audit juga ketemu orang Batak lagi. Orang Batak sama Chinese juga sih. Ada juga. Kami tadi tuh Chinese Tapi ya. itu Batak gitu. Nah, Oke. Ya gitu sih. Jadi ada pacarannya juga ya waktu SMA ya. Ada. Kalau saya mengambil kesimpulan sebelum menikah, udah berapa sih mantannya? Mantan. Sampai nikah dengan Karo? Ya itu satu. Karol 3 berarti ya. Oh berarti selain Karo 2 ya? Karo udah tahu bener 2 nggak sih Kak? Atau ngapain cuma 1 Kak? Enggak. Atau Karo, udah saya nggak mau ngikutin mantan nggak ya? Ya itu juga. Oke, itu juga. Nah menarik nih Kak. Artinya kuliah ya mungkin berjalan dengan cepat juga ya, nggak mundur ya, nggak ngolor ya. Nggak Apa namanya? ngolor, Nggak mundur ya. iya. Oke. Terus pas sudah kuliah langsung kerja, dapat kerjaan nggak ya? Nah itu juga anugerah Tuhan lagi lah. Pokoknya Langsung makanya saya tuh hidup saya lah anugerah Tuhan lah udah gitu semua. Bukan gara-gara saya Lancar, anugerah Tuhan. Kalau bisa ambil kesimpulan itu aja ya, kesimpulannya. Ya itulah kesimpulannya gitu ya. Saya waktu Kenapa tuh, itu Kak? saya udah dapet pekerjaan sebelum lulus dulu. Semester Jadi 8. saya dulu kan ikut ini rekrutmen kampus rekrutmen kantor akuntan publik lah gitu ya. PricewaterhouseCoopers waktu itu datang ke kampus, ya kampus rekrutmen. Nah kebetulan saya diterima. Jadi saya tuh sudah diterima dari bulan Juni. Saya kan wisuda Agustus, tapi udah selesai memang di saat itu skripsi udah selesai semua gitu ya. Nah jadi saya udah Juli itu saya udah mulai kerja di Gitu ya. Sampai sekarang nggak ya? enggak. Oh enggak ya? Oh enggak juga ya. Nah itu memang perjuangan lah ya saya. Tapi setelah lulus tadi udah langsung dapat kerjaan ya? Langsung terima. Berapa lama di kantor pertama gitu? Di kantor pertama saya cuma 2,5 tahun, hampir 3 tahun karena memang ya kantor akuntan publik itu kan capek ya kerjanya, capek banget sampai Pindah dong? Pindah. Memang kemauan pribadi atau ada omongan dari orang tua keluarga? Kemauan pribadi. Karena kadang-kadang kan orang tua juga melihat kan kamu
capek banget di situ. Kayaknya Iya, kasihan. iya. Tapi orang tua saya memang membebaskan sih Membebaskan. anak-anaknya waktu udah gede gitu ya, maksudnya ambil keputusan sendiri. Mungkin orang tua saya juga udah percaya, maksudnya wah anak-anak kita udah maksudnya sampai tahap ini oke-oke aja kok gitu kan, berarti mereka udah bisa memilih yang memang apa pilihan yang bijaksana lah gitu. Kemauan sendiri ya saat Kemauan itu. sendiri lah Dengan gitu. alasan capeknya ya. Iya capeknya, karena memang saya dulu sampai pernah nginep di klien kayak gitu kan, jadi maksudnya dari sisi kesehatan juga jadi saya risk. Masuk yang Big Four ya Pak, terkenal banget lah. Big Four. Saya tahu lah. Susah juga sih masuk situ sih. Saya juga pernah dengar lah ya. Setelah itu apalagi Kak? Masuk ke kantor yang Saya berikutnya? masuk ke sekarang sampai Oh, sekarang ya. Berapa tahun tuh Kak? Saya 2010 berarti ya 12 tahun. 12 Aduh, tahun. bagus. Disitulah ya itu saya ketemu Kak Roy di situ. Di Indonesia. Jalan Tuhan juga berarti itu ya? Bisa pindah ke Mungkin lah, dulu saya memang waktu mau pindah itu dari kebetulan sekali lagi ya berkat Tuhan lagi gitu. Saya tuh ada 3 perusahaan sebenarnya yang udah mau nerima ya? yang menerima. Tapi pergumulan tentang hari Sabat nggak ada tuh? Pergumulan tentang hari Sabat, puji Tuhan nggak ada. Nggak ada ya? Jadi di Oh, kantor kalau itu nggak juga masuk Sabtu ya? nggak mewajibkan kita masuk Sabtu. Ya, jadi nggak ada sih untungnya ya begitu. Tapi ya itu balik lagi lah, Ya. itu berkat Tuhan juga lah itu. Gitu. Iya, ini karya. Ini kan saya tahu Karya sama Bang Roy ini sama-sama sibuk ya, sibuk kerja, aktivitasnya padat kan ya. Nah, saya ingin tahu nih tipsnya nih, gimana sih menjaga komunikasinya itu tetap ada. Kan saya bisa paham nih, pergi pagi pulang sore gitu ya. Mungkin dengan segala macam urusan kantor gitu ya, ada mungkin dimarahin lah atau apapun apa yang ada masalah-masalah yang ada di kantor gitu, tapi ini kan sama-sama kerja nih, jadi saya ingin tahu itu tipsnya supaya komunikasinya tetap ada, karena kan kita kan kalau udah kelelahan gitu kan ada komitmen nggak sih supaya ada komunikasi setiap hari di antara Bang Roy sama karyanya gitu. Tapi sorry, sebelum menjawab itu Kak, pengen tahu Kakak itu nikah itu tahun berapa gitu ya? Dan berarti nanti kita juga pengen tahu waktu nikah itu tadi kan nanti kaitannya kan komunikasi udah mulai harus lebih terjaga dong. Karena sama-sama kerja, Iya, sama-sama sibuk kerja. ya. Justru yang mau nanti sekarang yang dijelasin nih kayak kalau terkait komunikasi, apakah komunikasi sebelum nikah dan setelah nikah ada perbedaan kah? Nah, silakan Kak. Oke, nah Ya. ini sebenarnya ada cerita juga ya. Ini ya dulu ya. Tapi boleh Kak juga nanti tambahin ya Waktu Kak. masih pacaran ya. Oke. Itu pacaran juga kita struggling juga sebenarnya karena ini kan jauhan. Kan kita sempat jauhan. Kak Roy di Papua. Jakarta. Oh berarti mundur lagi nih, jadiannya tanggal berapa Kak? Itu dulu deh, masih ingat Kak Roy? Jadiannya Kak? Tanggal berapa Kak? Tahu ya. Rahasia. Oh, Rahasia. Oke, rahasia nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah gitu, jadi dulu kan sempat tuh jauhan ya gitu. Nah itu struggling juga memang komunikasinya karena memang ya di Papua kan beda 2 jam ya, jadi Iya, benar. maksudnya saya belum bangun, Karo udah beraktivitas. Beda Karo- 2 jam kan? Karo Iya. udah tidur, saya belum tidur. Kan bisa Berarti kalian ninggalin ya? kadang nggak juga sih, tapi ya Tapi emang itu Itu setelah nikah? belum, Belum. sebelum Waktu- itu pacaran. Oh, itu pacaran. Jadi memang pacaran jarak jauh ini tantangannya banyak ya, khususnya apalagi beda jam ini. Iya. Karena gini, waktu saya sudah saatnya ngantor, dia baru bangun, dia masih Baru bangun. ngobrol. Saya nggak enak dong main-main handphone ya kan. Saatnya saya udah nyampe Capek, nyampe di rumah. kasur, saya udah saatnya tidur, jam 10, dia jam 8 baru pulang kan, masih semangat dia ngobrol. Nah, itu dia. Jadi itu memang tantangan tersendiri sih, tapi saya bersyukur, saya kembali bersyukur ya, dia karena memang komunikasinya sangat baik, dia komunikasinya memang lancar gitu ya. Kalau Saya, Kak Roy? saya juga lancar kalau ditanyain. Kalau ditanyain doang ya. Kalau ditanyain. Jadi ya saya bersyukur punya pacar saat itu memang komunikatif ya. Saya bisa bayangkan kalau kita nggak komunikasinya lancar atau cukup cuek orangnya, itu bisa mungkin Bisa nggak berlanjut lah bisa gitu nggak ya. lanjut gitu.
Tapi karena dia komunikasi, tanya kabar, bahkan kita telepon-teleponan. Hampir kayaknya tiap hari kita tuh pasti ada telepon-teleponan deh. Bayangkan selama 2 tahun saya di sana selalu itu gitu. Tunggu, selalu telepon-teleponan yang didahului siapa yang nelpon? Ya tergantung. Karena kan kita menyesuaikan waktu. Ya, bisa Oke. sih. Karena kan terkadang ketika saya udah pulang kantor, saya pulang kantor sekitar jam 5, jam 6 ya. Jam 5, jam 6, Di sini masih jam 3. iya. Di sana masih jam 4 kan? Jam 6 sana di sini jam 4 kan? Jam 5 di sini jam 3. Nggak mungkin saya ini kan gangguin dia kan. Masih jam kerja. Apalagi di perusahaan Jepang tau lah. Kalau di perusahaan saya masih enak gitu, bisa ada waktu misalnya coffee time, coffee break kan, kita bisa kita ngobrol sebentar. Kalau dia lebih kaku gitu. Ya paling saya berusaha ini saat ini estimasi dia lagi di jalan nih. Mungkin dia lagi naik angkot atau naik apa, ya Harus kan? saling percaya juga ya. Iya. Kita itu juga sih kuncinya, maksudnya harus saling percaya juga gitu. Dan menjaga kepercayaan itu. Artinya kalaupun contohnya lagi nggak usah dihubungin ya memang murni karena pekerjaan Iya. atau karena istirahat. Begitu ya berpikir positifnya. Jadi penting. Ada network nggak bisa lagi ya di sana, kadang juga Iya. ada saat-saat Sinyalnya jelek kan. Sinyalnya. Di sana kan Sempat kesel gak kalau yang susah dihubungin? enggak sih, Enggak karena juga kita ya? tuh udah tahu keadaannya. Ada tahu keadaannya. Apalagi saya sempat tinggal di tengah hutan. Sebelum saya pindah ke pusat kotanya, pusat peradaban kantor saya. Jadi saya sempat ditempatkan namanya di mile 38. Itu kalau listrik mati, semuanya mati. Air mati, sinyal telepon mati, karena ada BTS-nya kan situ kan. Jadi memang semuanya Bisa berapa berdasarkan lama sehari? Berapa? bisa 1 harian. Jadi kalau memang pas mati gitu, ya? kalau pas mati gitu kita mau nggak mau mengungsi gitu kan, mengungsi ke kota lah kan, kota tanda kutip ya. Jadi ya begitu, saya udah kasih tahu keadaannya. Tapi dari poin yang penting yang istri saya sampaikan itu komunikasi dan saling percaya dan menjaga kepercayaan itu penting sekali. Karena bagaimanapun ya jarak jauh itu tidak mudah. Dia di sini mungkin ada aja, ya kan mau deketin dia kan. Ada aja. Di sana ada aja deketin saya. Oh enggak, saya. Enggak. Saya misalnya kan. Misalnya gitu kan. Tapi di sana kulitnya hitam biasanya. Karena jujur emang kalau ini. Dan kenyataannya memang ada begitu. Kenyataannya memang ada. Oh gitu. Ada. Saya bisa Kayak aja. Tuh, ada Orang ini. juga ada. Karena yang deketin ini ada ya. Enggak, yang deketin saya. Gimana nih? Enggak. Ada tapi itu. Benar. Tapi saya berusaha untuk menjaga ini aja sih. Karena Benar. gini kak, perbedaan kalau namanya masih pacaran itu buat saya pribadi nggak tahu ya. Kayaknya masih pendekatan itu kayaknya kemungkinan besar banget sih dan masih dianggap yang ya udahlah belum nikah, kita kalau nikah lah istilahnya ya. Makanya itu tantangannya besar banget kalau LDR ya. Besar. Pikiran untuk mencari yang lain itu ada muncul ya. Kalau nggak punya kepercayaan ya. Di satu sisi namanya laki-laki ya, butuh apa yang dilihat kan gitu ya. Oh, Ya kan, oke. laki-laki kan, mungkin Kak Bob ngerasa gitu nggak? Kalau perempuan kan, yang penting ada ya hati dan telinga gitu kan. Ada yang kabarin, hey kamu Kalau sehat aja, laki-laki- itu udah seneng kan? Kalau laki-laki kan, kalau nggak ada objeknya kan susah ya kan? Ya kan, ya nggak, KNT ya. Ini Ya, karena bisa mencari pembenaran dan pembelaan nih dari kita. Ya. Karena saya juga Siap. tahu gini, Betul, Kak, Dijawab betul. dalam hati aja. Betul. karena saya tahu istri saya ini ada beberapa orang yang deketin. Dia selalu terbuka sama saya. Jadi ini ada yang deketin, ada yang nawarin antar pulang. Bahkan di gereja ini juga ada. Tapi saya nggak usah kasih tahu. Jadi begitu. Tapi itu wajar. Tapi itu wajar karena kan belum menikah kan ya. Tapi Ya kan kita Kak. kan saling cerita ya, maksudnya Iya, saling kalau ada yang cerita. deketin tuh kita cerita Oke, gitu. Jadi artinya komunikasi tadi yang kembali lagi Iya. ya, cerita juga. Dan kedua itu tadi Kak, menjaga kepercayaan. Jadi kan pacar saya udah percaya sama saya nih. Saya harus jaga kepercayaannya dong. Saya jangan main belakang atau apa gitu kan, mengkhianati kepercayaannya. Kalau itu kan sebelum nikah ya, Iya. komunikasi. Artinya walaupun sibuk tetap pengen. Kalau saya sih mengingat saya ya, nggak tahu kalau nanti ada yang salah. Setelah menikah kayaknya berbeda nih komunikasi. Nah, tadi pertanyaan itu setelah menikah bagaimana menjaga komunikasinya, sama nggak? Atau karena gampang jadinya abai? Tapi harus diakui sih memang tidak seintens waktu pacaran. Namanya pacaran kan udah makan belum, tuh apa belum, ya kan? nggak tinggal di rumah juga kan. Iya. Gitu kan? Kalau sekarang kan udah tinggal Betul. serumah, jadi apa yang perlu, maksudnya Ya, nggak terlalu segitunya lah. nanyain gitu kan. Ya effortnya beda lah Kak.
bayangkan kalau misalnya dulu belum terikat sama pernikahan, ada peluang untuk lepas dong. Ya kan pasti di maintain terus kan, dijaga di BBM segala macam, di telepon. Ketika udah menikah ya udah, kita udah percaya oh ya dia udah istri saya sekarang. Itu Ya, kan menurut Kak Roy. Iya. Kebenaran. Kalau Karya Itu tadi- gimana? Jangan-jangan dia sebenarnya nggak harus kayak gitu sih. Iya, saya tanya Karya deh. Cuma saya ini juga balik lagi anugerah Tuhan ya, pokoknya anugerah Tuhan dulu ya. Saya sekarang kami memang belum punya keturunan ya, gitu Iya. ya. Cuma dari hari ke hari ya, karena berdua terus juga mungkin ya, dan memang anugerah Tuhan juga, kita kadang ya, maksudnya nggak perlu ngomong, tapi kita satu suara, sehati kita. sehati. Dan itu tuh Itu sering terjadi. banget gitu. Dan itu kita Contoh seperti apa contohnya? kayak gimana ya contohnya? Mau ide kayak- liburan kah? Mau atau ide-ide tertentu kah? Hal-hal kecil sampai hal-hal besar ada gitu. Misalnya saya rencana nih, kita camping yuk. Wah, saya juga kepikiran tuh pengen camping. Nah gitu. Terus kayak kemarin kita kan lagi renovasi rumah. Ada barang yang saya sempat pikir, aduh saya renovasi rumah kayaknya pengen nggak mau pakai barang ini lagi deh, udah lama kan. Saya pengen jual aja. Dia sempat kepikiran juga tuh. Oh iya, saya juga kemarin rencana mau ini, pengen kasih ide mau jual ini gitu. Sering, dan itu sangat-sangat sering gitu. Dan saya syukuri sih itu hal-hal kecil. Jadi nggak perlu diperdebatkan. Dosa. Oh, jangan dulu gitu ya. Ya memang hal-hal yang lain ada saja yang berdebat, tapi banyak yang saya pikir tuh ini faktor memang udah menyatu ya. Sering sehati. Jadi makanya kita ada tagline kita tuh one heart gitu kan. Oh, itu merek tertentu sih Iya, sebetulnya. yang iklan sepeda motor kan. Nah itu sering kami bilang tuh, oh one heart kita, one heart, one Tapi nggak heart. dibeli kayaknya? Dibeli? Hah? Oh iya ada. Ada, dulu kayak kata saya pertama itu. Oke, betul-betul. Kayaknya simbolisnya kayaknya itu. Iya, tapi memang itu Kak. Jadi saya bersyukur juga sih. Beberapa hal tuh kami selalu sepakat gitu. Dan bukan cuma sepakat, ide itu muncul, dia juga muncul gitu. gitu di yang emang kamu mikir gitu, sampai kadang tuh maksudnya nggak percaya, masa sih kamu pikirin kok sama kayak aku gitu. Bener. Kadang-kadang naik motor aja ya. Padahal naik motor, tiba-tiba ngomongin hal yang sama gitu. Oh kita lagi ngomongin, oh sama dong. Jadi gitu. Ya, Jadi nggak susah nyari sinyalnya gitu ya. Buat itulah naik yang kelas. kita syukuri lah ya kayaknya ya. Maksudnya di kehidupan pernikahan kita waktu kita sejak nikah itu memang yang makin inilah kasih itu ditambahkan setiap Tapi hari. gini sama Kak, Tuhan. dalam hal komunikasi buat kalian tetap nggak ada masalah ya, walaupun tadi diakui nggak segencar, nggak serius yang sebelumnya ya. Pengen banget nih supaya komunikasi. Ya paling dulu gitu sih Kak, waktu pacaran udah makan belum, udah minum belum. Kayak basa-basinya banyak ya. Tapi kalau sekarang udah basi pakai gitu ya. Tapi kalau sekarang sih gimana? Udah cukup minum gitu. Tapi sekali-sekali aja saya nanya gimana. Buat kalian nggak masalah kayak gitu ya. Paling mau diterima Enggak. kenapa kan gitu. Istri saya malah pengen saya seperti itu. Gitu aja ya. Iya, Oke. gitu. Komunikasi tetap aman lah untuk mereka walaupun ada perubahan metodenya ya. Tapi tetap Tidak ada aman. kendala ya. Tidak ada kendala. Bahkan mau pulang aja kita saling ngabarin. Aku jalan ya, gitu. Karena share log juga gitu Share ya, log, biar gitu. tahu gitu kayak gitu sih. Kayak misalnya dia mau pulang naik Gojek, misalnya saya masih sibuk ada kegiatan, aku naik Gojek duluan. Udah dia kasih data Gojeknya gitu. Jadi itu penting sih komunikasinya. Oke. Jadi in case nanti dia kenapa-kenapa di jalan kita tahu kan. Terus kita juga memang apa-apa kita selalu izin sih. Kalau bisa melakukan bersama, kita melakukan bersama ya. Apapun kegiatannya gitu. Terus kalaupun misalnya mau beli sesuatu apa-apa juga kita selalu ngomong dulu. Jadi ya untuk menghindari juga miskomunikasi itu gitu kan. Gitu sih. Ya, walaupun kita sama-sama punya gaji sendiri-sendiri ya, tapi semuanya serba terbuka. Kalau mau beli apa-apa, izin dulu. Ini aku mau beli ini, Bahkan boleh mau nggak? ngasih misalnya mau donasi juga kita pasti diskusi dulu. Makanya kita kalau diminta donasi nanti diskusi Kasih dulu. berapa nih? Gitu. Nah, gitu. Pasti kita sepakat dulu harus kayak gitu. Semuanya kita terbuka kok. Semuanya. Apalagi auditor kan. Jadi Nah cuma saya memang kadang terlalu kepo itu ya, tadi yang dibilang Karo ya, kadang kesel juga sih dia karena saya terlalu kepo. Kepo. Cewek biasanya gitu. Iya cewek biasanya gitu lah ya. Maklum ya bang. Udah dia cewek, auditor pula lagi kan? Udah kuadrat gitu. Iya oke, nah oke jadi kita tuh senang nih Kak dapat informasi ini yang bisa pelajaran nih buat kita komunikasi itu perlu dijaga banget dan saling memahami ya, dan bisa sepertinya nggak harus dikomunikasikan pun bisa jadi sama-sama ngerti ya, seolah gitu ya. Tapi
Tapi gini Kak, pengen dong kita tahu juga nih dari sisi yang lain loh. Contohnya menurut Kak Roy, Karya ini bagaimana sih orangnya? Nah, jadi ini kita pengen tahu nih menurut Kak Roy sebagai sang suami, ya menurut Kak Roy Karya itu seperti apa? Kalau menurut saya sih Karya ini orangnya ini ya tulus aja sih. Kalau kayak berteman gitu nggak neko-neko, nggak ada niat wah saya mau ambil keuntungan dari persahabatan seperti ini. Dia tuh sama siapa aja dia nggak milih orang, nggak ngelihat status sosial. Tapi memang yang tadi seperti dia sampaikan itu dia nggak mudah deket, dia agak introvert. Tapi kalau udah dekat, Tahu ya dari introvert ya. iya dia emang ini, makanya saya juga kaget saya bisa nyambung ke dia gitu kan. Masuk ke dia ya, zonanya dia. Karena kan dia introvert juga. Terus kalau dia udah berteman, dia tuh tulus aja gitu. Itu yang saya suka gitu. Walaupun terkadang temannya menyakiti dia ya, dia siapanya maafin gitu, maafin lanjut lagi. Ya memang banyak hal yang saya juga belajar dari dia sih, dari hal ketulusan. Terus kalau dia nolong, dia nggak hitung-hitungan. Kalau bisa ditolong tolong, Iya, gitu ya, tolong. tanpa imbalan gitu. Dan Available ya juga. termasuk saya lah, saya bersyukur Dia ya. mau nolong, gak tentu, tapi setelah nolong dihitung ya Kak ya. Enggak. Saya bersyukur. Karena gini, kalau saya kan adik saya ada 4 nih ya. Dia nggak punya adik. Adik saya butuh bantuan pendidikan kan. Saya yang support dari sekolahnya sampai di tempat kuliah adik-adik saya kan. Nah, ada kalanya saya tuh kadang-kadang kesel sama adik saya. Ini udah saya kuliahin kok nilainya nggak memuaskan gitu kan. Kadang-kadang saya bilang saya stop aja nih bantuannya. Dia yang support saya terus, oh nggak apa-apa bantuin aja. Oh malah Karya ya, Iya. yang tetap Support gitu, ayo nggak apa bantuin aja. Kalaupun mereka begitu kan ya nama juga orang ada yang semangat belajar ada yang enggak, tetap aja kita bantu nggak apa-apa. Ya kayak gitu, saya bersyukur sih dia support juga. Padahal saya nggak ada ngebantu keluarga dari dia kan ya. Dia kan anak kedua kan, dia nggak punya adik lagi kan. Iya, kalau saya kan adik saya ada 4, saya anak pertama gitu. Ya kalau saya nggak dapat support dari dia ya belum tentu gitu saya bisa mensupport adik-adik saya. Tapi itulah berarti ke keluarga juga dia care baik, juga ya. baik gitu. Dan dia cepat menyesuaikan diri walaupun dia introvert ya, walaupun dia nggak gampang bergaul, tapi dia mudah menyesuaikan diri gitu. Dia belajar kan, dia orangnya kan kepo kan. Oh ini gimana caranya? Oh gini. Oh adat ini seperti gimana? Oh dia tahu gitu, dia belajar. Walaupun kadang-kadang dia nanya sama saya tentang adat istiadat barat, saya nggak tahu. Saya sendiri nggak tahu, saya nggak tahu. Jadi gitu, itu yang saya kagumi dari dia. Memang orangnya tulus, tekun gitu. Yang tadi dia cerita juga itu benar, dia tekun, dia mau belajar semuanya. Luar biasa. Sampai saat ini ya bisa dipertahankan ya sifat tekun itu ya. Iya. Ya, tadi sisi penilaian secara utuh nih tentang sosok Karya. Boleh nggak saya persempit lagi kalau sebagai sang istri? Artinya kalau hal yang baik sih pasti banyak nih. Tapi ada nggak sih menurut Karya yang ya ini kayaknya udahlah gue maklumilah istri gue begitu istilahnya lah. Ada nggak? Oh, Bawel kan cewek kan? bawel lah itu. Jadi Baru sih, Iya. karena umum itu sepertinya. itu hal yang umum sih. Karena ya sependiamnya atau tertutupnya orang kalau namanya udah menikah kan dia udah kenal sama pasangannya kan, udah nggak ada beban lagi kan. Ya apa yang ada di pikirannya disampaikan gitu. Apalagi kan dia orangnya rapi ya. Saya terkadang ya karena banyak, saya juga sebenarnya cukup rapi juga, tapi terkadang di saat saya memang Standarnya beda gitu ya. bukan standar beda juga, tapi terkadang saya terlalu banyak yang saya urusin, jadi terbengkalai gitu. Nah dia maunya saat itu udah rapi gitu kan. Nah pas dia gitu ya udahlah maklumin aja. Istilahnya kita tuh remeng. Remeng, Iya. kita tahu kita remeng, kita tahu kita tahu. Rocos. Ya gitu. Pernah Tapi nggak lihat apa namanya Karya ini marah kesel? sebenarnya sih dia marahnya bukan marah yang gimana sih ya. Dia nggak Jadi pernah. nggak ada marah-marah yang luar Nggak. biasa yang Nggak ada. berbeda daripada yang lain sebelumnya? Nggak ada ya? Nggak ada, dia nggak pernah. Dia bukan tipikal seperti itu. Oke. Tapi ya itu tipikal istri saya ini dia suka melepas emosinya dengan menangis gitu. Oh
Dibanding dengan marah-marah, teriak-teriak, banting-banting, dia nggak begitu. Dia lebih ke nangis gitu. Kalau dia udah nggak tahan, dia nangis. Walaupun Nangis tuh nggak ngasih tahu ya. Dia harus walaupun nggak berhubungan dengan saya, misalnya masalah di luar, masalah pekerjaan, ketika dia udah capek, dia hanya bisa nangis gitu. Menurut saya tanya, kenapa? Gini nih, saya udah capek begini. Ini orang kayaknya susah banget gitu diajak komunikasi. Dia nangis. Ya udah aja deh. nih. Iya, jadi ya udah. Saya selalu, Nangis kayak lega gitu ya. iya. Lega ya. Lega tuh ya udah. Walaupun saya selalu bilang jangan nangis ya, saya nggak suka lihat cewek nangis gitu. Karo gitu. Karo nggak suka. Saya paling nggak suka. Cengeng gitu ya. Bukan nggak suka sih, saya nggak tahan sih sebenarnya. Apalagi kalau ya itu, kalau kita kadang-kadang berbeda pendapat, dia udah nangis, akhirnya saya lulus sendiri gitu. Jadi gitu. Sampai Karo itu pernah punya tujuan dia, pokoknya dalam bulan ini saya nggak boleh nangis. Oh gitu. Ya kayaknya puji Tuhan ini sampai bulan Juli ini dia belum ada nangis. Belum nangis. Jadi itu tujuan tiap bulan ya. Target tiap bulan seperti itu ya. Ya. Bulan Juli kemarin bocor tuh. Saya akhirnya ya pasti nangis. Padahal yang kami bahas sebenarnya nggak terlalu berat ya. Tapi dia sempat menitikan air mata gitu. Ya, dalam hati saya pecah nih hari ini, bulan ini. Batal istilahnya. Apa orangnya melankolis gitu. Ya, jadi dia melankolis sih. Sedih, nangis, terus kadang ngelihat orang itu berempati juga bisa sampai nangis juga gitu Iya. kadang ya. Berarti kalau kayak gitu Bang Roy, kan ekspresi setiap orang kan beda-beda ya. Jadi kalau istri itu jujur dia dengan misalnya ada masalah nangis, nah seolah-olah kesannya yang saya lihat Bang Roy itu memaksakan, ada nggak, kalau misalnya ada masalah nih kamu sebaiknya begini aja gitu. Tapi kan itu sudah menjadi sifat alamiah kita ya sebagai perempuan. Kalau misalnya lagi ada masalah, iya mendingan saya nangis. Nangis. Kayaknya iya wanita gitu kali ya. Iya, setelah nangis Bintang itu ya, Bang? lega. Bintang ya, Kak? Saya nggak punya bintang. Oh nggak tahu gitu. Saya sih Leo nggak salah. Kalau dia apa? Libra. Libra. Oh, itu. Biasanya kayak gitu-gitu tuh. Dikait-kaitin tuh. Ya sih, saya sih secara pribadi nggak ngelarang nangis sih. Cuman maksudnya jangan semua hal gitu dibawain nangis gitu maksud saya. Karena ya lama-lama kan kita harus secara mental harus lebih kuat gitu kan. Masalah ini kita udah pernah hadapin ya. Mungkin dulu nangisnya 5 menit, sekarang jangan 5 menit lah, 1 menit gitu kan. Saya berharapnya sih begitu. Walaupun memang ada saatnya memang nggak bisa ditahankan, ya silakan. Tapi maksudnya nggak semuanya harus dinangisin gitu. Tapi kan setiap masalah kan ya, Jadi Ya. gini Kak Roy. ada hal-hal Ini tertentu. kita berdua laki-laki ini mungkin bakal terus berdebat soal itu nanti kalau sama Betul. berdua. Kalau menurut Jadi saya beda lagi itu, nanti. Mars versus Venus ya. Oke, jadi Karya tadi nggak punya pengalaman marah seperti apa ya, gitu ya. Memang menurut Karya juga nggak pernah marah-marah ya, nggak pernah ya. Ya mana sih ya ada paling ya gitu saat itu terus abis itu udah gitu Nggak maksudnya kita tipe-tipe selesai. yang kayak apa? Karena- Teriak-teriak gitu ya. Ya nggak yang Pernah sampai juga ya? nggak yang sampai gimana banget gitu. Oh, enggak. Nggak teriak sih, ya cuman kalau pas Banting pintu pernah ya? suaranya Enggak. Banting pintu, lempar piring, lempar piring. nggak pernah. Itu kita Lempar hindari. handphone, lempar handphone. jangan sampai Itu ya. kita hindari. Iya. Enggak ya? Kami juga nggak pernah ada kekerasan fisik, Kalau kekerasan ada konflik, ya kita bahkan selesai memaki hari pun itu. kami nggak pernah. Enggak ya. Langsung Tetap selesai menjaga hari itu kata-kata ya. kita ya biasa nggak pernah sampai maksudnya sampai biasanya sesuai firman Tuhan lah kan jangan sampai Oh, apa oke. matahari terbenam ya kita udah selesai Luar pasti. biasa. Nah, kita pengen ini nih tahu lagi tentang Karya itu. Kita pengen membahas soal pelayanan nih kan. Kayak kita udah tahu nih banyak tentang Karya. Kayaknya banyak hal lagi lah tentang Karya. Tapi kita mau sekarang membahas tentang pelayanan seorang master guide nih kan. Kakak kan udah master guide nih kita nih. Nah, menurut Kakak itu bagaimana sih pendapat Karya tentang master guide itu sendiri? Gitu. Master guide ya. Jadi kalau master guide itu memang bebannya berat ya sebenarnya seorang master guide itu kalau menurut saya ya karena dari kata-katanya ya udah master. Oh, iya Master sih. itu kan guru ya. Guide itu berarti dia harus membimbing gitu kan. Nah, jadi seorang master guide itu memang harus secara ilmu, secara teori dia harus terus menggali gitu ya, terus mengembangkan talenta yang dia punya. Tapi di sisi lain juga dia ketika dia mau jadi seorang pemimpin, dia juga harus ada di situ sebagai seorang pemimpin dalam arti berarti dia juga harus mempraktikkan gitu ya. Bisa menjadi mempraktikkan. contoh ya. Menjadi contohnya tuh dia ya
harus terlibat juga di dalam pelayanan ya, kalau kita dalam konteksnya di gereja gitu ya. Nah jadi memang untuk program Master Guide juga ya, ya sebaiknya juga teori iya bagus, tapi kalau teori aja tanpa praktek itu juga kan sama aja gitu kan ya, nggak ada gunanya gitu. Jadi memang teori juga harus bagus dan itu dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan juga harus menjadi contoh gitu di depan orang-orang. Firman Tuhan itu harus tercermin di dalam kehidupan dia gitu. Oke, jadi tetap pelayan Master Guide itu dari definisi katanya aja udah langsung kita tahu apa ya, sebagai contoh orang yang membimbing ya kan, namanya juga udah guru yang membimbing, udahlah istilahnya bagaimana dia mau ngajarin tapi dia nggak mau praktekkan. Tidak mau praktekkan. Gitu, ya gitu. Contoh apa yang diberikan Contoh apa yang diberikan gitu kan, dan juga pasti orang yang diajar juga kamu juga gitu kok gitu kan. Sebaliknya takutnya ya, jangan sampai malah jadi contoh yang buruk lah istilahnya ya. Oke, menarik. Jadi ini Kak, kita juga sebetulnya tuh punya fast fashion ya. Oke. Nah, fast fashion ini. Tapi sebelum fast fashion, saya pengen menunjukkan sesuatu sama kakak. Kalau sampai saya tunjukkan, kira-kira apa yang ada di benak kakak ya? Nah, ini dia. Nah, jadi ini saya nemu nih, nggak tahu kenapa bisa ada di sini nih. Nah, ini kalau boleh tahu Kak cerita dong. Ini apa sih Kak? Ini saya tadi dengan tim sudah coba cari-cari nih. Ini saya tanya apa ini di sini, nggak ada yang tahu Kak. Barangkali Kakak tahu lah. Apa sih Kak? Itu Bisa diceritakan. hadiah dari mantan pacar saya. Mantan pacar saya. Hadiah dari mantan pacar saya. Apa ini Kak? Alkitab bahasa Inggris. Oke. Mantan pacar ini siapa? Spesifik kan? Kakak punya 3 apa 2 ya? Mantan yang mana nih? Mantan pacar saya yang terbaik. Kak Roy lah, dari Kak Roy. Tapi pengen tahu nih Kak, ini pemberian berarti ya? Kapan Kak diberikan Kak? 2010 ya? 2010 kayaknya. 2010 ya? 2010 ya? Jadi ini waktu itu Kak Roy kasih ya karya ya? Oke. Dalam rangka apa waktu itu Kak ya? Kasih Kak? Namanya apa? Namanya dibaptis ya? Hah? Itu bukan sih? Lupa. Lupa dia. Dibaptis bukan sih? Tadi sih ada dikasih tahu dari bisikan sebelum sini. Tanya ya, ini bagaimana respon dia dan Ulang bagaimana? tahun ya? Ulang tahun pertama? Iya, ulang tahun. Coba Kakak lihat dulu. Benar, ulang tahun. Jangan salah Kak, jangan-jangan ada yang ngasih yang lain Ulang nih. tahun pertama sejak Resmi pacarannya. Iya. Iya. Sejak resmi pacaran. Oke, mantap memang nih. Udah jelek ya? Si bagus isinya. Isinya masih bagus. Tapi udah dibacakan Kak ya? Baca. Coba Kak. Masih disimpan ya Kak ya? Yang nyimpan siapa juga? Dia kan masih ada tulisannya lagi, ucapannya nih. Apa sih Kak ucapannya Kak? Boleh Kak dibacain dong Kak? Boleh dong Kak? Mau saya bacain Kak? Mau saya? Nggak apa-apa? Oh, berarti bukan rahasia, Baca bisa aja sih. Boleh ya, saya bacain ya. bisa dibaca. Wah ini bahasa Inggris lagi nih. Diterjemahkan. Oke. Dear Ria, you are not growing older. You are growing better. We are closer to growing old together. Oke. Camplones. Ini saya kurang jago nih. Itu bahasa Spanyol itu. Oh, selamat tahun. pantesan. Kita tidak bertumbuh menjadi tua, kamu tidak bertumbuh menjadi tua, kamu bertumbuh lebih baik. Kita lebih dekat, lebih bersama-sama bertumbuh bersama. Oke, tumbuh bersama. Kurang lebih begitu ya. Ini biar bisa dilihat nanti di Zoom ya. Mantap lah, ini karya sendiri tulis ya. Iya. Oke, Bonia. Nah, ini Bonia ini saya pernah sering dengar, ini Bonia itu apa ya? Inisial nama kami berdua itu. Nama Boleh nggak dijelasin aja deh kita? Bonia itu inisial itu BONIA. Ronaldo nggak ada B-nya. Ada B-nya nggak sih?
Nggak, jadi saya tuh panggilan kecilnya Bono. Bono. Panggilan saya. kecil. Oke. Kalau di keluarga ya, di keluarga Bono panggilannya. Nah, ini Ria Iya. Bonia. Iya, Bonia. Bonia. Oke. Nah, ini menarik nih. Nanti kita gali tentang Master Get Pro ya di sesi yang lain ya. Oke. Kita masuk ke sesi Fast Fashion. Boleh, Kak Eti, kita bacakan ya. Oke, ini khusus untuk Arya ya. Beri jawabnya harus cepet nih, nggak mikir, Jawabannya cepet. nggak pakai mikir ya. Spontan ini pakai sensorik apa namanya? Tulang punggung ya. 1. Memilih dimarahi atau memarahi pasangan. Nggak mau dua-duanya lah ya. Harus Pilihan. ada. Pilih dong. Harus ada. Ini cepet ini dan harus dipilih. Memilih dimarahi atau memarahi pasangan. Dimarahi aja deh. Dimarahin aja. Oke, dimarahi. Yang kedua, memilih masak sendiri atau beli makanan. Sebenarnya masak sendiri, ya masak sendiri lah. Oke. Berpura-pura tahu atau apa? Sebentar. Berpura-pura tahu atau mengaku tidak tahu. Gimana? Berpura-pura tidak tahu atau mengaku tidak tahu. Pura-pura Sebenarnya masak. saya pun juga mau jawab tapi Loading dulu. oh gini, lebih memilih untuk berpura-pura nggak tahu atau mengaku aja kalau nggak tahu, gitu ya Kak ya? Iya. Berpura-pura tahu kali maksudnya. Berpura-pura nggak tahu. tahu. Pura-pura nggak tahu atau bilang aja nggak tahu gitu. Berpura-pura Bilang nggak tahu tahu. aja. Tunggu, mana yang bener Oh, Kak? sebaliknya tuh. Iya. Pura-pura tahu, sok tahu gitu atau. Iya, Oh, ya sok itu tahu. betul. So tahu. Nggak tahu. Ah. Bilang nggak tahu. Tidak tahu ya. Oke. Mendingan milih nggak tahu ya. Oke, yang keempat, berbohong demi kebaikan atau jujur tapi dimarahi pasangan. Jujur tapi dimarahi pasangan. Pernah. Oke. Percaya atau enggak, kami nggak pernah bohong loh satu sama lain. Nggak pernah ketahuan ya? Oh nggak pernah bohong, oke sip. Oke. Enggak, tapi emang nggak pernah bohong. Nggak pernah. Kalau Oke. ditanya, kalau tanya jujur. Ya, jujur Jadi tapi memang nggak dimarahin. Oke. Ya gitu. Dimarahin. Nah dari saya nih, ini bukan pilihan pertanyaannya ya. Saya akan menyampaikan satu kalimat, nanti kalian lanjutin. Lanjutin. Ya. Oke. Tunggu ya, saya lupa tanya ke mana. Karya paling takut kalau kalau apa ya? Kalau ada anjing. Oh iya benar. Ah. Kalau ada anjing benar. Kalau ada anjing, Saya ya. ada pengalaman tuh anjing di tetangga benar-benar. Saya sampai sekarang trauma ya kalau ada anjing galak ya. jadi kalau ada paling takut ya. Anjing galak ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, karya paling seneng kalau Karoy? Ngajak ke Dufan. Oh, oke, ngajak ke Dufan. Kita yang ngomongnya tadi pas gajian gitu. Iya, kasih gajinya semua. Tapi jawaban kayak ke Dufan itu pengen udah kesampaian. Jadi saya itu kan pecinta Dufan ya. Oke. Jadi saya tuh sampai tahu Dufan itu berdiri 1985 pada saat saya Iya. lahir. Tahunnya sama tuh. Jadi dulu saya dari kecil kalau orang tua saya bilang pulang kan mau ngapain, mau rayain sama teman-teman atau ke Dufan pasti. Jadi tiap tahun harus ke Dufan. Gitu. Tiap Tapi tahun. sayangnya suami saya tidak terlalu suka ke Dufan, tapi dia karena sayang sama saya dia mau nemenin saya ke Dufan. Oh, oke. Jadi saat mau itu seneng banget ya. Ya, saat mau tuh seneng banget. Udah berapa kali ke Dufan? Jadi kalau dia ulang tahun, saya kasih hadiah ke Dufan setahun. Annual Oh, kasih tiket masuk itu kayak ya. masuk setahun itu. Sampai bosan ke Dufan. Setiap bulan. Saya udah bilang tadi, saya bilang sih, kita nggak setiap hari Minggu ya, minimal sebulan sekali aja. Ya udah, saya bosan. Dan kedua gini, ya saya sih nggak terlalu suka karena saya takut ketinggian kan. Gak takut ya? Nggak, dia nggak berani. Aduh. Oh, kita bener sama kan? pemberani tuh ya. Iya, kan tadi ya. pemberani Kita saya nggak bilang. berani. Lahirnya malam, pemberani. Pemberani ya. Iya. Berani itu maksudnya kayak gitu. Berani gitu ya. Tapi nangis juga ya. Oke. Jadi udah pernah diajak ke Dufan, nggak bosen-bosen ya. Asalkan sama Karoy. Oke. Nah, terakhir Kak, apa sih harapan Kakak ke depannya gitu?
masih punya cita-cita apa, harapannya seperti apa Kak? Cita-cita, oh buat kehidupan. Iya, buat Oh Kakak. iya, ya tentunya cita-cita ya tetap ya kita masih merindukan keturunan ya di keluarga kita itu nomor satu lah sekarang gitu ya. Kalau dari soal sisi apa yang lain sih pekerjaan segala macam nggak ada yang ini nggak ada yang terlalu maksudnya ya biasa-biasa Nggak aja ngejar lah karir gitu ya. bagaimana ya atau Nggak peningkatan? terlalu seperti itu ya. Yang kedua ya itulah menantikan kedatangan Tuhan aja itu aja. Jadi semakin lebih baik lah ke depannya. Kalau dari Kak Roy, ada nggak mungkin dapat tanggapan untuk istri tercinta gitu? Ya, tetap semangat melayani aja apapun yang Tuhan percayakan, entah di gereja, entah di kantor, entah di keluarga, tetap gunakan talentanya untuk melayani. Oke. Mantap, luar biasa ya pasangan Kak Roy dan Karya ini. Nah itu mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Ini karena momen ini tuh programnya kan mengenal lebih dekat. Jadi harapannya itu pemirsa nanti setelah menonton itu akhirnya oh ternyata Karya itu seperti ini gitu kan. Ternyata masa-masa juga lucu-lucu juga gitu kan. Unik juga gitu. Ada kayaknya udah ya? Udah ya. Oh, pertanyaan sudah. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih nih Kak Roy, Karya yang Untuk sudah waktunya. berkenan untuk jadi narasumber kita sebagai master guide. Saya sepakat dengan Karya, apa yang bisa kita lakukan ya, karena itu jadi contoh ya gitu seperti itu. Jadi semoga nanti Kak Roy setelah menjadi pendamping narasumber siap gak ya jadi pendamping narasumber utama gak ya? Siap. Kita akan tahu lebih dalam lagi tentang Kak Roy bagaimana sepertinya Kak Roy ini kehidupan di balik hanya kita ketemu gereja 4 jam 5 jam saja. Oke semuanya, terima kasih sudah mengikuti. Tuhan berkati. Oke, Terima kasih, thank you. sama-sama. Mas Ore, sama-sama.